Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang ilmu dan Islam, di mana kita telah melewati beberapa sesi kajian kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan mendalami sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan di dalam Islam. Bahwa ilmu menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Penekanan kepada ilmu di dalam ajaran Islam sangatlah jelas terlihat di dalam Al-Quran. Demikian juga di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan ajaran semua tokoh-tokoh ulama terdahulu sampai sekarang. Dan di antara yang paling utama adalah kita dapat melihatnya di dalam Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang memberikan penekanan pada pembacaan, penulisan sebagai wahana penting dalam usaha-usaha keilmuan, bahkan pengukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber tertinggi, sebagai asal dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Penghormatan terhadap ilmu dan pengetahuan di dalam Islam bahkan menjadi janji dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah kita uraikan pada pertemuan-pertemuan terdahulu, bahwa di antara hadiah, apresiasi, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang berilmu itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih tentang apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah darinya semua amalannya. Idza matal insanu anqata'a anhu amaluhu illa min thalath, min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Apabila manusia meninggal maka terputuslah darinya amalan kecuali 3. Salah satu di antaranya adalah ilmin yuntafa'u bih, adalah ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi ladang kebaikan yang akan diterima oleh hamba di sisi Tuhannya ketika akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka budaya ilmu harus menjadi tradisi, harus menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya ilmu yang universal tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai bahagian dari kehidupan seorang muslim, seperti yang dijelaskan oleh seorang cendekiawan muslim dari Malaysia yang lahir di Kelantan. Beliau adalah Profesor Dr. Wan Muhammad Nur Wan Daud.
beliau mengatakan bahwa umumnya mereka orang-orang bersikap terbuka walaupun kritis dengan khasanah keilmuan daripada tamadun lain, dan coba menyebatikkan dengan nilai dan tuntutan Islam. Insentif sedemikian jugalah membuat pemimpin dan pentadbir Islam menjadi pelopor ilmu pengetahuan. Dan semua lapisan rakyat meletakkan nilai yang tinggi kepada ilmu pengetahuan, walaupun semua melibatkan diri secara aktif. Prof. Wan Daud menjelaskan lebih lanjut bahwa budaya ilmu yang lahir di tengah masyarakat muslim tersebut tidak hanya memperhatikan kaidah deduktif saja, tetapi juga kaidah induktif, bahwa yang penting ialah budaya ilmu dalam Islam bukan saja memberikan penumpuan kepada kaidah deduktif yang bertolak daripada prinsip Al-Quran, sunnah dan akal sehat, tetapi juga kaidah induktif yang mementingkan fakta, kejadian alam semesta, serta, kata beliau, pengalaman manusia dalam sejarah atau dalam dirinya. Maka dalam wahyu pertama Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan bahwa ilmu itu bersumber dari dirinya Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengajarkan kepada manusia apa yang semula tidak diketahui. Demikian juga sejumlah ayat yang lain yang menegaskan hal yang serupa. Ini berarti bahwa setiap yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu tertuang di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah, adalah ilmu yang akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Disinilah posisi kaidah deduktif ilmu di dalam Islam itu berlaku. Dalam wahyu pertama juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada manusia untuk mencari ilmu melalui membaca, melalui menulis, seraya meminta perhatian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Hal serupa juga terdapat di dalam ayat-ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia merenungkan dan memikirkan fenomena alam, psikologi manusia, bahkan mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah, kehidupan para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu mengindikasikan atau mengisyaratkan berlakunya kaidah-kaidah keilmuan di dalam Islam. Sehingga disinilah pentingnya kita mengkaji lebih mendalam tentang ilmu di dalam Islam itu. Demikian juga kita akan mendapati ilmu-ilmu yang berkaitan dengan aspek keagamaan di dalam Islam, dikenal dengan sebutan al-ulumus syar'iyyah. Menurut Al-Faruqi, ilmu yang termasuk ke dalam kategori ini diantaranya adalah ilmu bahasa, ilmu Quran, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya, termasuk ilmu syariat. Al-Faruqi juga menjelaskan bahwa di antara ilmu yang kita sebutkan tadi itu, ilmu bahasa merupakan di antara wasilah, sarana menuju hal-hal yang berkaitan dengan teks-teks Al-Quran, atau yang kita bisa sebut dengan hal-hal yang berkaitan dengan data-data di dalam Al-Quran. Ilmu Quran berkisar pada teks firman Allah Subhanahu wa ta'ala, verbal, tata bahasa, sintaks, dan leksikologi.
Ilmu ini juga berkisar pada teks sejarah kontemporer, sejarah sebagai teks situasional wahyu yang menceritakan kejadian masa lalu untuk menjadi pelajaran di masa-masa yang akan datang. Karena itu sangat penting untuk kemudian kita pahami secara baik. Penekanan al-ulumus syar'iyyah sebagai ilmu tentu perlu mendapatkan perhatian tersendiri dari setiap pengkaji Islam atau orang-orang yang memiliki konsentrasi untuk memperdalam kajian-kajian terhadap Islam ini. Hal ini dikarenakan umat Islam menjadikan kajian-kajian terhadap ajaran agama, terhadap ajaran Islam ini sebagai sebuah kajian yang masuk ke dalam ranah ilmiah. Tidak hanya semata-mata normatif belaka, tetapi juga dia adalah merupakan kajian yang sangat ilmiah. Dan ini tentu akan semakin mengokohkan bahwa Islam itu bukan semata-mata sebagai ritual keberagamaan, tetapi juga adalah merupakan bangunan ilmu yang berlaku sejak datangnya Islam sampai di hari kiamat nanti. Karena itu Islam dalam konteks keislaman, Islam atau ilmu memiliki berbagai macam prestasi-prestasi ilmiah dalam dunia Islam. Kita bisa melihat dalam bidang kedokteran misalnya, prestasi Islam terhadap dunia kedokteran ini terlihat dari kontribusi seorang ilmuwan, Ibnu Sina, misalnya dikenal dengan Avicenna melalui karyanya dalam medis, dalam dunia kedokteran, Al-Qanun fit Tib, atau yang kita kenal dengan The Canon, karya yang sangat fenomenal, diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa Latin, dan bahkan menjadi buku rujukan, textbook yang utama dari universitas-universitas terkemuka di Eropa. Bahkan dalam catatan disebutkan sekitar 600 sampai 700 tahun karya Ibnu Sina ini menjadi rujukan ilmu kedokteran. Demikian juga dalam bidang fisika. Misalnya ada dua tokoh yang sangat menonjol, yaitu Al-Biruni dan Ibnu Haytham. Al-Biruni telah mendahului Newton dalam menemukan hukum gravitasi. Ibnu Haytham yang di barat dikenal dengan Al-Hazan. Al-Hazan dari awal namanya Al-Hasan, telah menulis sebuah karya besar di bidang optik yang luar biasa, sampai 7 jilid dengan judul Al-Manazir. Dan ini menjadi karya yang sangat fundamental, yang sangat luar biasa, menjadi rujukan orang-orang barat di masanya. Demikian juga dengan prestasi-prestasi yang lain. Karena itu ilmu pengetahuan di dalam Islam ini adalah merupakan sesuatu yang utama, yang sangat penting, yang fundamental untuk menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan seorang muslim. Karena itu sedikit demi sedikit kita harus berusaha untuk bagaimana agar supaya kita bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan pengetahuan dalam Islam. Bagaimana Islam menjelaskan tentang ilmu ini. Maka kalau kita melihat dari penjelasan awal tadi, maka umat Islam sejak awal, ya, kita bisa melihat ada dua jenis keilmuan sekaligus. Dalam konteks Islam kita bisa menjumpai atau mendapati ada dua jenis keilmuan sekaligus, ilmu agama dan ilmu alam, ilmu Islam dan ilmu alam. Dan kedua jenis ilmu ini dikategorikan sebagai pengetahuan yang ilmiah, pengetahuan yang bisa diterima secara universal dan bisa dikembangkan dalam bentuk metode-metode ilmiah. Hal ini tentu berbeda dengan yang
dikategorikan oleh orang-orang barat dalam mendefinisikan ilmu dan pengetahuan. Dimana kalau kita melihat orang-orang barat membagi pengetahuan ke dalam istilah apa yang mereka sebut dengan science dan knowledge. Istilah yang pertama mereka peruntukkan, orang-orang barat peruntukkan bagi ilmu-ilmu fisik atau empiris. Sedangkan istilah yang kedua mereka peruntukkan atau orang-orang barat memperuntukkan bidang ini dengan bidang non fisik seperti konsep mental dan metafisik. Istilah yang pertama diterjemahkan ke dalam bahasa kita, sains diterjemahkan menjadi ilmu pengetahuan. Adapun istilah yang kedua yaitu knowledge diterjemahkan menjadi pengetahuan saja. Dengan kata lain bahwa hanya ilmu yang sifatnya fisik dan empiris saja yang dikategorikan sebagai ilmu dalam pendekatan barat. Sementara sisanya seperti ilmu agama tidaklah bisa dikategorikan sebagai ilmu. Karena ada sebagian dari ilmu agama yang menurut mereka tidak rasional dan tidak empiris. Dan oleh karena itu ilmu barat menolak keadaan seperti itu. Dan fenomena seperti ini baru terjadi pada abad modern. Karena itu Islam tentu saja tidak mengenal pengklasifikasian ilmu atau tidak mengenal pengkaplingan ilmu berdasarkan penggalan zaman menjadi beberapa abad. Karena di barat mereka mengenal itu. Ada zaman klasik, ada zaman renaissance, ada zaman modern, ada zaman postmodernis, bahkan ada zaman milenial. Di Islam tidak mengenal itu. Karena itu Islam tidak pernah terjadi apa disebut dengan tarik ulur yang dahsyat antara akal dan keimanan, antara ilmu dan keimanan seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan pada kajian-kajian yang lalu. Islam juga tidak mengenal istilah renaissance yang ditandai dengan terbebasnya alam pikiran manusia. Islam tidak mengenal pemisahan antara ilmu agama dan ilmu yang bukan agama. Tetapi Islam keilmuannya adalah merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena itu istilah yang digunakan pun di dalam Islam itu sejak awal datangnya Islam tidak berubah, yakni ilmu. Karena itu menurut Prof. Wan Daud, penggunaan istilah ilmu itu tersendiri sangatlah terpengaruh oleh worldview, sangatlah terpengaruh oleh pandangan dunia, oleh paradigma, oleh Weltanschauung. Karena Islam menggunakan apa yang disebut dengan Islamic worldview atau apa yang diistilahkan dalam Islam dengan ru'yatul Islam lil wujud, Islamic worldview. Karena itu pengetahuan dalam bahasa Arab digambarkan dengan istilah al-ilm. Kalau kita melihat ada derivasinya, kita menemukan ada yang disebut dengan al-ma'rifah, ada yang disebut dengan asy-syu'ur. Namun dalam pandangan dunia Islam, istilah yang pertamalah yang terpenting dan yang diambil sebagai istilah dalam ilmu, yakni al-ilm, karena ia merupakan salah satu sifat ketuhanan, julukan-julukan yang semuanya berarti maha mengetahui, tetapi dia tidak pernah disebut al-arif atau asy-syair yang dikenal kemudian kesadaran. Tetapi dalam Islam yang dikenal adalah al-alim. Al-alim adalah yang maha mengetahui, yang merupakan asal kata dari al-ilm. Karena itu menurut Wan Daud, setelah diteliti dari aspek linguistiknya,
kata al-ilm ini memang bermakna luas, ya, merujuk pada berbagai macam kamus, diantaranya misalnya Arabic English, ya, leksikon, ya. Prof. Van Daut menjelaskan bahwa perkataan ilm itu berasal dari kata ain, lam, dan mim yang diambil dari kata alamah yang berarti tanda, penunjuk, atau indikasi yang dengannya seseorang dikenal. Ya. Maka sejak dahulu, ya, Islam menganggap ilmu atau ilmu pengetahuan berarti adalah datangnya dari yang maha memiliki ilmu pengetahuan, atau yang alim, ya, yang alim tadi itu, ya. Berarti ilmu di dalam Islam datang dari Al-Quran, datang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia beriringan dengan al-Islam, kemudian al-iman, dan seterusnya dalam konteks keislaman itu. Maka dari fakta betapa luasnya cakupan ilmu di dalam Islam ini, maka sekarang umat Islam menyadari bahwa mendefinisikan ilmu atau ilmu pengetahuan secara had adalah sesuatu yang mustahil. Prof. Al-Atas dalam hal ini menjelaskan bahwa ilmu merupakan sesuatu yang tidak terbatas atau limitless, ya. Dan karenanya tidak memiliki ciri-ciri spesifik dan perbedaan khusus yang bisa didefinisikan. Lalu Prof. Al-Atas menjelaskan bahwa pemahaman mengenai istilah ilmu, ya, selalu diukur oleh pengetahuan seseorang mengenai ilmu, ya, dan oleh sesuatu yang jelas baginya. Sehingga ketika medan ilmu, ya, pada faktanya kita akan menjumpai bahwa dia adalah sesuatu yang sangat luas. Maka pengetahuan seseorang terhadap sesuatu itu sangatlah terbatas. Oleh karena itu, ya, pasti pemahaman ilmu dari masing-masing orang akan terbatas. Ketika menyadari bahwa mendefinisikan ilmu secara had adalah sesuatu yang mustahil, maka Prof. Al-Atas hanya mengajukan definisi deskriptif, ya, tentang ilmu ini dengan premis bahwa ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperoleh dengan jiwa yang kreatif. Beliau membagi pencapaian dan pendefinisian ilmu ke dalam dua bahagian. Yang pertama, sebagai sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa dikatakan bahwa ilmu itu adalah datangnya atau husul, ya, maknanya sesuatu objek ilmu ke dalam pengetahuan manusia, sehingga ilmu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai sesuatu yang diterima oleh jiwa yang aktif dan kreatif, maka ilmu bisa diartikan sebagai datangnya jiwa atau usul pada makna sesuatu yang objek ilmu. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami tentang ilmu. Ilmuwan yang lain menjelaskan, ya, misalnya Yazdi adalah tokoh lain yang menyatakan ilmu tidak mungkin didefinisikan. Hal ini disebabkan karena konsep pengetahuan adalah merupakan salah satu konsep paling jelas dan suanyata, atau disebut dengan badihi atau badihi, ya. Bukan saja tidak membutuhkan definisi, ya. Ilmu itu bukan hanya tidak bisa didefinisikan,
bahkan pengetahuan tidak mungkin didefinisikan. Menurut Yazdi, lantaran tidak ada kata atau istilah lain yang lebih jelas untuk dipakai dalam mendefinisikan ilmu. Maka betapa ilmu ini adalah sesuatu yang sangat luas. Karena itu Yazdi pun kemudian menjelaskan tentang ilmu sebagaimana halnya Prof. Al-Atas tadi, bahwa ilmu itu adalah istilah yang digunakan pada pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang sangat luas cakupannya. Yazdi menamakannya dengan al-ilmu al-huduri, atau pengetahuan dengan kehadiran, atau presentational knowledge, atau knowledge by present. Sementara untuk ilmu yang didapat lewat usaha, lewat keinginan, lewat semangat untuk mendapatkan ilmu, Yazdi menyebutnya dengan al-ilmu al-husuli, atau pengetahuan yang ditangkap, atau pengetahuan tangkapan, atau yang diperoleh, atau accurate knowledge. Knowledge. Karena itu ilmu memiliki kesulitan untuk kemudian didefinisikan. Yang lain kita menyebutkan 3 di antara tokoh ilmuwan yang menjelaskan tentang ilmu ini. Dr. Rajih Abdul Hamid Al-Kurdi. Beliau adalah tokoh lain yang atau tokoh ilmuwan yang lain yang menyatakan hal yang senada, hal yang semisal dengan 2 tokoh yang pertama yang kita sebutkan dalam karyanya tentang perbandingan epistemologi antara Al-Quran dan filsafat, Nazariyat al-Ma'rifah bain al-Quran wal falasifah. Ia menguraikan definisi ilmu yang diambil dari beberapa pendefinisian. Beliau mengambil dari pakar pemikir Mu'tazilah, dari filsuf Yunani, dari para ilmuwan yang lainnya, termasuk dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hasilnya ia menyimpulkan bahwa ilmu cukup jelas untuk tidak didefinisikan, karena semua definisi yang diajukan oleh masing-masing pakar itu mengalami perbedaan yang sangat mendasar, yang sangat substansial. Bahkan pada konteks fokus penjelasannya itu adalah memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar, sehingga ilmu sulit untuk didefinisikan. Maka uraian dari beberapa ulama atau beberapa pemikir, beberapa cendekiawan yang kita sebutkan di atas mengindikasikan dengan jelas bahwa ilmu di dalam Islam itu mencakup 2 keadaan, 2 wawasan. Yang pertama adalah sampainya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan yang kedua adalah sampainya jiwa manusia terhadap objek ilmu pengetahuan melalui riset, penelitian, dan kajian-kajian. Yang pertama, saya sebutkan kembali bahwa ilmu dalam Islam yang mencakup 2 pengertian atau penjelasan. Yang pertama adalah sampainya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan yang kedua adalah sampainya jiwa manusia terhadap ilmu pengetahuan yang dilakukan melalui penelitian, melalui riset dan sebagainya, atau dilakukan melalui kajian-kajian. Dalam hal ini kita bisa melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang diusahakan oleh manusia perolehannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah
dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka di sini mengisyaratkan bahwa ilmu itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu adalah diteliti, dipelajari dan dikaji oleh manusia. Maka demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwa al-ilmu yang adalah qala Allah taala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkataan la adri, bahkan perkataan saya tidak tahu, itu juga adalah penjelasan tentang ilmu itu sendiri. Maka secara jelas ya, penjelasan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ilmu ini dapat kita fahami bahwa betapa ilmu adalah sesuatu yang sangat luas, betapa ilmu di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat luas untuk kemudian kita kaji dan kita pahami dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ini penting bagi kita agar supaya kita tidak terpengaruh dengan pendefinisian ilmu dalam perspektif ya barat, dalam perspektif sarjana-sarjana barat yang bahkan mereka memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu agama, antara pengetahuan yang bisa diindrai, yang empiris, yang metodenya mereka sebut dengan metode ilmiah, kemudian objeknya adalah empiris dengan bentuk yang mereka anggap sebagai sesuatu yang rasional. Itu mereka pisahkan dari pengetahuan yang non empiris, abstrak atau bahkan supra abstrak yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, sementara di dalam Islam sendiri itu adalah sesuatu yang menyatu antara satu dengan yang lain. Tentu untuk memahami ini membutuhkan fokus dan konsentrasi yang lebih agar supaya kita bisa memahaminya dengan perlahan-lahan. Mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini kita cukupkan kajian kita. Insya Allah akan kita lanjutkan terus kajian-kajian kita dalam konteks pemikiran Islam, dan mudah-mudahan ini bisa memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kita, memperkaya kajian-kajian pemikiran kita di dalam Islam, sehingga Islam tidaklah hanya dimaknai sebagai rutinitas atau ibadah rutinitas belaka, tetapi sesungguhnya di dalam Islam juga kajian-kajian tentang pemikiran Islam ini sangatlah mendalam dan sangat penting untuk kemudian kita coba tumbuhkan dan kita coba hidupkan. Demikian, syukran wa jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.